Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisul Kolbi, yang saya ini berasal dari SMA Negeri 1 Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka SMA Awards tahun 2025, tepatnya pada bidang Lomba Debat Bahasa Indonesia, saya berada pada tim kontra dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi pendidikan klasik daripada pendidikan progresif. Sebelumnya dengan tegas dan bangga saya menolak mosi kali ini. Karena apa? Karena pendidikan progresif sendiri menekankan pada orientasi siswa, bukan orientasi guru. Oleh karena itu, pendidikan progresif itu berpusat pada siswa. Siswalah yang menjadi objek pada pembelajaran tersebut, bukannya guru. Karena guru itu tugasnya hanya mengarahkan dan membimbing siswa. Nah, yang menjalannya siapa? Siswa. Karena yang dididik kali ini adalah siswa, bukan gurunya lagi. Nah, saya rasa pendidikan progresif itu jauh lebih baik daripada pendidikan klasik yang menekankan pada kemampuan mengingat, kemampuan untuk kognitif saja, untuk menghitung dan lain-lain. Tidak menekankan pada kemampuan kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan progresif sendiri itu menekankan pada keterampilan untuk kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Artinya jelas di sini dia sudah menguasai materinya dan diharapkan dia mampu untuk menerapkan ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari, bukannya menerapkan pada soal-soal belaka. Nah, karena kita tahu dunia kerja itu kejam. Kamu apabila hanya menguasai materinya saja, maka kamu tidak akan bisa kerja, karena saat kamu memasuki dunia kerja, kamu tidak hanya paham materi, tetapi kamu harus paham apa yang akan kamu lakukan dengan materi itu dan kamu lakukan pada kehidupan dunia nyata. Nah, kelebihan pembelajaran atau sistem pendidikan progresif antara lain adalah pendidikan progresif ini berbasis proyek sehingga tidak membuat siswa menjadi bosan dan stres. Nah, contoh saja seperti proyek-proyek P5 itu kan siswa tidak hanya diajak untuk menaikkan atau meningkatkan kemampuan kognitif, sehingga siswa juga belajar materi serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk ke jenjang berikutnya. Nah, kelebihan yang lain adalah siswa jauh lebih paham tentang materi yang disampaikan karena dia menguasai dan dia mampu menerapkan. Siswa juga tidak stres karena dia tidak diburu materi terus. Dia setiap pembelajaran diselingi, yaitu materi di kelas dan materi proyek atau penerapan di lapangan. Nah, dari pendidikan secara klasik yang dipertahankan, nah itu salah itu karena merampas hak siswa. Dia hanya dipaksa mengerjakan soal demi soal. Itu membuat siswa menjadi stres karena misal ada seorang siswa masuk kelas disuruh mengerjakan soal matematika setiap hari, itu pun tidak akan relevan dengan kehidupan siswa tersebut. Kita tahu setiap siswa itu kan tidak sama. Nah, tiap orang itu kan berbeda, diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan masing-masing, tidak hanya pada kemampuan akademik tapi juga non akademik. Semisal seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi guru olahraga itu sebenarnya tidak perlu mempelajari pelajaran-pelajaran seperti fisika, matematika, dan lain-lain. Dia hanya mampu pada bidang olahraga sehingga memaksanya menggunakan pembelajaran klasik yang menekankan pada keterampilan menghitung, mengingat, menghafal, itulah tidak relevan. Nah, pembelajaran seharusnya dilakukan dengan cara pembelajaran secara akademik dan juga non-akademik dengan adanya proyek. Hal ini juga sudah diterapkan oleh sistem pendidikan di Indonesia pada tahun lalu, tepatnya pada pergantian Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim mencanangkan kurikulum P5 dengan proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana siswa mampu mengimplementasikan pelajaran yang diterima ke proyek yang dimana itu berguna pada kehidupan yang akan mendatang, yaitu berguna pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, dia itu paham materi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begitu pendapat saya, yaitu pada tim kontra, dan tetap saya tegas dengan sepenuhnya bangga menolak mosi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.